Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Kadang kita menjumpai orang yang hidupnya menjauh dari Tuhan, di mana kelakuannya merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Terhadap orang-orang tersebut, bagaimanakah sikap kita? Tema khotbah minggu ini, saudara yang menjaga dengan kasih, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk menegur dan membaharui sebagai saudara. Tidak mudah tentu saja, namun itulah pekerjaan seumur hidup selama gereja dihadirkan oleh Tuhan di dunia. Ku perhatikanlah sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab kami seringkali membiarkan dan tidak peduli pada orang yang telah berbuat dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, karena menganggap remeh dosa dan menolak teguran orang yang mengasihi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami melakukan apa yang berkenan kepadamu. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin.
kuduskanlah diriku, anak domba Allah. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 12-13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan. Buatlah hatiku lapang dan bersih. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur untuk waktu ibadah di mana Engkau hadir dan memberkati kami. Dan saat ini kami juga bersyukur karena boleh tiba di saat kami akan bersama mendengarkan sabda-Mu. Tuhan yang akan menganugerahkan kepada semua kami hikmat Tuhan, penyertaan Roh Kudus, agar kami dengan hati yang terbuka mengasihi Tuhan, mau mendengarkan sabda Tuhan dengan sedia untuk diperbaharui. Tuhan yang akan menyertai hamba-Mu di dalam menyampaikan sabda Tuhan, Tuhan yang akan mengurapinya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama akan membaca dari dua bagian kitab. Yang pertama dari Yehezkiel 33 ayat 7 hingga ayat 11, dilanjutkan nanti dengan Matius 18 ayat 15 hingga 20. Demikian Yehezkiel 33 mulai dengan ayat yang ke-7. Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dilanjutkan dengan Matius
18 mulai dengan ayat yang ke-15. Demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan kitab Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan 11 dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama telah membaca bagian dari kitab Yehezkiel 33 dan juga Injil Matius 18. Tema ini menolong kita semua untuk kita bersama-sama menggumuli tentang undangan Tuhan. Untuk apa? Kata kuncinya adalah menjaga. Tema kita adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Ini membuat kita bersama perlu untuk merenungkan kembali, saudara. Ketika banyak orang menyebut, aku saudaramu, aku temanmu, aku sahabatmu. Tetapi pertanyaannya adalah, untuk apa seorang itu dihadirkan sebagai saudara, sebagai sahabat atau teman? Ketika kita melakukan kesalahan, teman kita melakukan kesalahan, lalu kemudian teman, saudara, dan sahabat kita tidak berbuat apa-apa, tidak mengingatkan kita. Maka tema ini tentu saja menjadi sangat penting. Ketika bahwa hidup saudara dan saya kita berkumpul juga di gereja, tidak lepas dari apa yang namanya kesalahan, tidak lepas juga dari dosa. Maka kita perlu mereka untuk menjadi saudara yang menjaga dengan kasih. Saudara, tugas ini bukan milik orang-orang tertentu. Kita diingatkan inilah gereja. Saudara dan saya ada dalam gereja. Gereja kita ini juga baik gereja yang seperti apa? Mari, undangan itu adalah gereja itu menghidupi kasih sebagai saudara yang membawa pertobatan. Saudara, tentu saja tidak mudah. Ada hambatan-hambatannya. Ada banyak mungkin masalah, kendala dari diri kita atau orang yang kepadanya mungkin orang merasa tidak bisa untuk sampai akhirnya mengingatkan saudaranya. Mari kita bersama akan belajar tentu saja supaya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menolong saudara untuk kita bisa mengatasi setiap hambatan yang ada. Dan tentu saja kita punya dasar. Dari mana semua ini, saudara-saudara? Alkitab kita mengajarkan kepada kita. Alkitab kita di sana memberikan tahu kepada kita tentang Allah terhadap manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Allah adalah Allah yang punya kepedulian kasih. Ada kepedulian Allah yang selalu memperhatikan orang-orang dan dia melihat manusia yang dia cinta. Kalau sampai menjadi di sana berdosa, menjadi orang fasik, Allah di sana selalu menangisi kita. Allah di situ peduli atas kita. Dia mengatakan menjadi pesannya kepada Yehezkiel, Allah itu tidak berkenan orang fasik itu mati. Ada satu pemahaman yang jelas disampaikan oleh bagian ini. Upah dosa itu maut.
Ketika orang tidak bertobat, orang fasik yang sudah berbuat menjauh dari Tuhan itu tidak bertobat, Allah di situ mengingatkan akan terjadi apa yang namanya kematian. Dan Allah tidak menghendaki hal ini. Ini dasar kita, saudara. Kenapa kita dilibatkan Tuhan? Karena kita adalah umat Tuhan. Kita adalah bagian dari gereja tubuh Kristus. Saudara dan saya pun diutus Tuhan untuk kita berseru menegur. Dan mari kita bersama akan mencoba belajar pada firman Tuhan. Apa yang disampaikan kepada kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Yang pertama tentang adanya tanggung jawab. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-7. Aku menetapkan engkau sebagai penjaga. Kaget saudaraku, ketika saya membaca bagian ini, kita itu bukan orang yang boleh membiarkan orang lain itu mengalami dosa. Apalagi tentu saja itu orang-orang yang sangat kita kenal. Orang-orang yang di dekat kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita itu ditunjuk, ditetapkan untuk apa? Menjadi penjaga satu kepada yang lain. Dan oleh karena itu saudara, dalam firman Tuhan pada hari ini, mari kita garis bawahi bahwa pada hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Tiap orang diberi tanggung jawab menjaga sebagai saudara. Mulai kita untuk meneliti, merenungkan kembali. Jika ternyata sudah begitu banyak orang yang barangkali bersalah dalam hidupnya itu melenceng, tersesat. Apa kita sudah mengingatkan mereka? Hari ini Tuhan mengajak kita untuk ingat, ini sebenarnya bagian hidup dari umat Tuhan. Dan dikatakan di dalam Yehezkiel 33 ayat 7 dan 8, salah satunya dikatakan bahwa ketika engkau tidak memperingatkan orang jahat, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Sesuatu yang tentu saja amat sangat serius. Tentu di sini saudara kita diingatkan, ada banyak memang seringkali hambatan-hambatan di antara kita. Kenapa kita tidak menyampaikan peringatan? Kenapa kita lepas dari tanggung jawab kita? Ada hambatan itu, saudara, kita bisa ingat bagaimana seorang Kain terhadap Habil. Ketika ada iri hati, saudara, maka saudaranya pun itu, adiknya pun itu, dia mengatakan, aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Betapa dosa itu menjadi kejahatan di dalam diri kita. Ketika ada iri hati, ada rasa tidak senang. Oh, orang itu itu kan orang yang begini dan begitu. Ada ketidaksenangan. Makin saudara untuk tidak mau untuk ternyata kita menjadi penjaga yang baik. Kadang-kadang kita itu sungkan, tidak mau karena nanti menyinggung perasaan. Aku takut. Tapi saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 di situ mengingatkan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi sebenarnya yang ditanyakan di sana adalah, adakah kasih di dalam kita? Bagian yang kedua, saudara, mengingatkan kepada kita, ketika saudara dan saya bertugas menegur, ketika saudara adalah tergerak hati untuk menegur, kita mungkin ada perasaan tidak mudah tadi. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, bila saudara berbuat dosa, Matius 18 ayat 15, tegurlah 4 mata, di bawah 4 mata. Apa maksudnya di bawah 4 mata? Artinya bahwa inilah bagian yang kedua, menegur itu dengan melindungi. Menegur itu juga dengan tujuan yang jelas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kadang-kadang orang itu menegur itu karena ini tugas kita. Ya udah, memang kita harus menegur. Tanpa tujuan kita tidak akan bisa di situ untuk sampai kepada yang dimaksudkan. Dengan 4 mata maksudnya. Tidak perlu orang lain itu tahu. Kalau orang lain itu tahu tentang kesalahan seorang saudara-saudara dari kita, apa yang terjadi? Bukan mempererat persaudaraan, tapi memecah persaudaraan. Aib kok dicerita-ceritakan. Tegur dia dengan 4 mata. Maksudnya tentu dengan berduaan. Lalu kemudian di sana maksudnya apa? Dengan kasih. Untuk apa? Supaya dia kembali bertobat. Ada banyak hal, saudara. Karena kasih maka orang itu berubah.
Mari saudara, ini harus ditanam di dalam hati kita saudara. Bahwa tentu dalam menegur itu, kita itu maksudnya melindungi. Kita punya tujuan. Tujuan itu adalah supaya dia kembali. Didapatkannya kembali di dalam Injil Matius. Supaya dia bertobat. Dan tujuan Allah sampai melalui kita. Ketika dia lalu menjadi sadar dan bertobat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bertobatlah dari hidupmu. Ini tujuan Tuhan. Ini harapan di sana kepada umat Israel supaya mereka semua bertobat dari hidup yang sia-sia. Nah saudara, saya mengingat bahwa di dalam rangka menegur ini, kadang-kadang kita bersama dengan orang-orang lain, kita seringkali mendengar kata-kata ini Bapak Ibu. Orang itu maksudnya dikatakan jangan bilang-bilang ya, ini ada ini. Tapi dia bilang lagi kepada orang lain lagi, jangan bilang-bilang ya, ini orang ini melakukan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita hanya ingin tahu saja atau ingin menjadi orang yang paling tahu, maka kita seringkali di situ saudara kehidupan kita bersama, bukannya kita itu melindungi, bukannya kita itu menerapkan di situ kasih supaya orang itu juga oke diperbaiki tapi dengan diam-diam, tidak perlu menjadi malu. Kita lupa akan tujuan. Akhirnya bukan kita menyatukan, tetapi malah membuat orang malu. Ini siapa ya? Dulu saya cuma cerita pada orang ini. Tapi kenapa sampai kepada orang itu? Loh, orang ini juga mendengar. Akhirnya dia tidak mau datang lagi barangkali ke persekutuan saudara-saudara. Atau dia terpisah dari keluarga kita karena apa? Kesalahannya dicerita-ceritakan. Hambatan itu ada di dalam kita supaya menegur, melindungi, dan kemudian dengan tujuan kasih bertobat. Hambatannya dalam diri kita saudara-saudara. Seringkali kita ingin menjadi dianggap orang yang tahu. Kalau tahu kan, iya siapa dulu dong, saya serba tahu. Maka saudara-saudara, mari kita bersama-sama, jangan kita juga ketika kita mendengar sesuatu hanya ingin tahu saja. Banyak orang hanya menempatkan diri sebagai penonton, tidak mau masuk ke dalam persoalan orang-orang. Karena apa tadi? Karena sungkan, karena takut, dalam bagian yang pertama. Tapi mari saudara-saudara, kita punya hal di dalamnya, dalam diri kita ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita saudara, supaya kita menjadi pelindung satu dengan yang lain. Penatua dan pendeta salah satunya tugasnya adalah menjaga rahasia jabatan. Sebenarnya itu tugas kita semua juga Bapak Ibu. Bahwa ketika ada orang yang punya sesuatu aib, kesalahan dan sebagainya, kita juga di sana supaya menjaga jangan sampai bahwa perbuatannya itu sampai kepada orang lain. Karena satu tujuannya, bagaimana yang aku tegur itu dia yang memang salah, kita tanya belum tentu mungkin bersalah, tapi kalau bersalah mari kembali kepada Tuhan. Sudah tujuannya itu. Mari saudara, inilah yang menjadi tugas kita, bahwa tugas ini pun akhirnya bukan cuma tugas pribadi. Dalam Injil Matius diceritakan, kalau orang itu tidak bertobat bagaimana? Bawa saksi. Dan saksi ini pun harus disampaikan kepadanya. Kamu aku pilih jadi saksi karena kamu tahu itu, aku tahu kamu teman dekatmu dan peristiwa itu terjadi pada waktu kamu ada di sana. Mari ya kita lindungi dia. Aku ajak kamu bukan untuk mempermalukan dia. Ajak 2 orang, 3 orang. Tujuannya supaya bertobat. Supaya dia tidak kemudian artinya menolak apa yang diceritakan oleh si penegur pertama. Karena ada saksinya. Semua demi menolong. Tapi ketika tidak mau bertobat, maka dibawalah ke dalam jemaat. Tujuannya apa saudara? Di sana kasih jemaat itu diingatkan. Ayo kita doakan bersama-sama. Bukan juga mempermalukan. Ini usaha bersama. Dan dikatakan ketika kamu berdoa sepakat bersehati. Dikatakan maka doamu akan dikabulkan. Saya menyambungkan hal ini dengan peristiwa tegur menegur tadi. Ini menjadi bagian kita Bapak Ibu, gereja Tuhan. Ketika ada orang yang kemudian melakukan dosa, ini adalah bagian kita juga. Dan mari kita bersepakat bersehati dengan kasih, supaya orang itu kembali ke dalam persekutuan, ke dalam Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Dia berjanji ketika kita bersepakat 1, 2 orang, 3 berkumpul dan di situ aku ada di dalamnya, dalam kasih maksudnya, maka doamu akan dikabulkan. Kita diberi semangat, diingatkan Tuhan ada bersama kita di dalam tugas membawa damai, membuat orang bertobat dan datang kembali kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir saudara-saudara, maka ketika kita melihat bagian 1 dan bagian yang kedua, ada sesuatu yang perlu kita garis bawahi.
Bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, itu maksudnya apa? Bahwa kita semua orang yang dibahari Tuhan itu punya kasih Tuhan. Dan ketika itu saudara-saudara kita bersama-sama di dalam berkumpul dalam nama Tuhan itu, saya kaitkan di sana, maka ini sebenarnya dimaksudkan kekuatan cinta itulah sebenarnya yang akan mengubahkan setiap orang di dalam tugas kita menegur dan kemudian menjaga. Orang-orang akan datang kembali kepada Tuhan, mengingat segala kesalahannya ketika saudara dan saya dengan kekuatan cinta dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ada banyak cerita sebenarnya dalam kehidupan ini. Ketika Nathan menegur Daud dengan cinta dia. Dan kita tahu bahwa ketika perempuan itu kedapatan berbuat zina, dan kemudian semua orang itu tidak ada lagi di sana yang menuduh dan menghukum wanita ini. Karena Yesus dengan cinta. Dan Yesus mengatakan, aku tidak menghukum engkau juga, sekarang pergilah. Aku pun tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudara, ada satu kisah juga. Saya baru saja melihat videonya, itu memang bukan kisah terjadi sesungguhnya, tapi ini menggambarkan tentang bagaimana seorang ibu guru, Miss Thompson ini saudara, dia punya murid di kelas 5 yang namanya Teddy. Teddy ini sudah terus berbuat kekeliruan, tidak menggarap PR dan seterusnya. Teman-temannya tentu akhirnya menjauhkan diri dari Teddy ini. Tapi saudara, suatu saat Guru Thompson ini mendapatkan sebuah gambaran karena dia memeriksa bagaimana catatan-catatan tentang murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 5 di mana dia mengajar. Dan dia melihat dan dia kaget. Kenapa ini anak sampai kelas 3 itu sebenarnya nilainya bagus-bagus, tapi kemudian menginjak kelas 4 kacau balau. Ternyata dia baru tahu saudara bahwa si Teddy ini pada waktu kelas 4 itu ibunya itu meninggal. Dia tidak cukup banyak mendapat support dari ayahnya. Dan dia akhirnya terpukul dan kemudian dia tidak melakukan apa yang biasa dia bisa lakukan sebagai anak yang pandai, anak yang bersemangat dan disiplin. Dan suatu saat ada kesempatan pada hari Natal di mana murid-muridnya bawa kado. Teddy ini juga bawa kado. Dan kemudian si ibu ini sengaja pilih kadonya si Teddy. Dan kemudian dia buka. Sebenarnya kado ini sangat sederhana. Bungkusannya juga asal-asalan begitu. Tapi kemudian saudara, Ibu Thompson ini sengaja memilih kado Teddy ini. Dia pakai kemudian. Ya, bahwa itu ternyata kalung yang matanya sudah lepas-lepas. Dan dia juga memberikan di situ minyak wangi. Yang sebenarnya itu bekas. Tinggal sebagian saja. Tapi ibu ini sangat menghargainya. Dan terjadi ternyata sebuah perubahan yang luar biasa. Setelah bahwa dia melihat gurunya seperti itu, semangat itu timbul kembali. Karena kasih, karena penghargaan. Dan artinya saudara, dalam hari-hari selanjutnya apa yang terjadi pada Teddy ini. Ketika dia lulus SMA, dia menyurati ibu gurunya yang masih ngajar di SD. Selama aku sampai di SMA, guru yang terbaik adalah ibu. Dia lulus dari perguruan tinggi, dia suratin lagi si ibu gurunya ini. Ibu, saya ingin mengenang kembali bahwa saya sampai lulus perguruan tinggi, bahwa engkaulah guru yang terbaik. Sampai dia juga kemudian lulus S1, bahkan kemudian melanjutkan S2, dia ceritakan kepada si ibu ini, Miss Thompson ini. Saudaraku yang terkasih, inilah kembalinya anak yang hilang kalau boleh dikatakan. Bagaimana dia kembali? Karena cinta yang diberikan. Mari kita bersama belajar dari kisah bagaimana kehidupan kita. Itu juga cinta untuk saudara dan saya. Kita boleh datang terhisap menjadi murid Kristus. Maka ini sebenarnya juga bagian kita untuk apa saudara? Dengan kasih yang sama. Inilah kekuatan cinta itu yang bisa mengubahkan. Maka kita mari perbaiki kehidupan kita Bapak Ibu. Biarlah cinta itu, cinta Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga tugas kita yang dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi penjaga itu. Kita mampu untuk melakukannya karena cinta Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dan saudara dan saya bisa menjadi saudara yang menjaga dengan kasih untuk setiap orang yang selama ini ada di sekeliling kita. Dan biarlah itu juga bagi orang lain yang ditugasi oleh Tuhan secara sama. Kita pun boleh ketika menjumpai mereka, kita akan mudah, kita tidak akan sulit untuk kembali kepada Tuhan. Karena cinta-cinta itu ada pada saudara-saudara kita yang lain. Yang mengingatkan kita yang pada waktunya mungkin juga berdosa. Saudaraku yang terkasih, mari 3 hal ini kita dapatkan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja ini dalamnya bukan orang-orang benar.
tapi persekutuan orang-orang yang memang bisa berdosa, saudara. Gereja diberkati ketika yang pertama kita ingat tadi, kita saling menjaga sebagai saudara. Maukah kita menjadi orang yang menjaga sesama kita? Tentu yang terjangkau, bukan orang yang sama sekali tidak kita kenal. Mari kita harus jawab, mau Tuhan. Untuk aku juga belajar untuk menjaga setiap orang yang kita kenal selama ini. Yang kedua, mari kita peduli atas pertobatan. Ini tujuan Tuhan. Untuk kita mau pertobatan, jangan lupa tujuan ini. Dan karena itu kita ingat caranya dengan 4 mata. Dilindungi, dikasihi. Dan yang terakhir, andalkan kekuatan cinta. Cinta Tuhan maksudnya. Itulah cinta yang mengubahkan. Mari saudara, kita berikan Roh Kudus untuk memimpin kita, hati kita ini. Supaya kita diproses dengan 3 hal ini. Dan kita boleh menjadi saudara yang menjaga dengan cinta. Dan menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh tim musik Pos Cimbuluit. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, where are my blue skies? Where's the love and the joy that you promised to tell me it's alright? I almost gave up, but the power that I can't explain fell from heaven like a shower now. I smile, even though I hurt, see I smile. I know God is working so
Jemaat dipersilakan bangkit. Mari kita memperbarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama, tiba saatnya untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ini, berdoa untuk setiap keluarga, di mana pada hari ini Tuhan, Engkau memanggil kami kembali, mengingatkan kami tentang tanggung jawab hidup sebagai sesama, khususnya bagi sekalian kerabat, keluarga di dalam kehidupan kami. Ada pertalian darah, tapi begitu banyak kerabat di dalamnya. Juga kami di tengah persekutuan jemaat Tuhan, atau di tempat kerja, bahkan di masyarakat dengan tetangga, bahwa kami ini Tuhan adalah penjaga, sebagai saudara yang supaya saling mengingatkan, membawa kebenaran kembali kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memampukan jemaat-Mu ini untuk kami boleh berkarya, menjadi garam di tengah-tengah dunia, membawa terang-Mu Bapa di tengah kegelapan dunia ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk yang berulang tahun dari tanggal 24 hingga 30 Agustus. Tuhan yang memberkati mereka satu persatu. Mereka boleh mengingat bahwa hari mereka merayakan ulang tahun, mengingatkan tentang kehidupan, karunia Tuhan yang namanya kehidupan bagi setiap mereka. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka untuk melihat karunia itu. Mereka boleh bersyukur, mendekatkan hidupnya pada Tuhan, dan boleh mengisi hari-hari ke depan dengan rasa syukurnya untuk melakukan bukan hanya pekerjaan tetapi pelayanan, bukan aktivitas hanya untuk diri sendiri, tapi juga aktivitas untuk menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan yang memberkati masa depan selanjutnya. Berdoa juga Tuhan bagi yang lemah, Tuhan yang akan menguatkan mereka. Berdoa untuk yang sakit, Tuhan yang akan memulihkan mereka. Banyak saudara-saudara kami yang sedang mengalaminya, Tuhan yang akan menolong, kuatkan iman mereka Bapa. Jamahkanlah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit dan lemah, dan Tuhan yang akan pulihkan mereka satu persatu. Berdoa juga untuk mereka yang baru saja berduka cita. Saudara kami Tuhan, ada beberapa saudara yang mengalaminya. Tuhan yang akan berikan penghiburan kepada setiap keluarga yang ditinggalkan. Engkau yang akan memberikan hikmat Tuhan, dan melalui campur tangan Tuhan, yang tentu saja mereka syukuri kehadiran Allah dalam kasih kepada saudara-saudara Tuhan panggil itu adalah karya yang agung. Dan mereka boleh melihat cinta kasih saudara-saudara yang telah dipanggil Tuhan itu. Dan tentu saja akan makin nampak jelas ketika mereka sudah tiada lagi. Tuhan yang akan memberikan kepada mereka hikmat untuk melanjutkan karya Tuhan melalui kehidupan mereka yang sudah Tuhan panggil. Tuhan memberkati perjalanan anak-anak Tuhan. Sekalipun mereka tidak ada bersama dengan orang yang mereka cintai itu lagi, namun mereka masih bisa bersama dengan Tuhan
yang terus memberikan semangat dan sukacita dan penghiburan Roh Kudus. Berdoa juga ya Tuhan untuk keadaan situasi saat ini. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan akan lindungi, jauhkan dari mara bahaya bencana COVID-19. Di tengah perekonomian juga yang tentu saja belum pulih, masih banyak hal sedang terjadi, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang kehilangan segala hal yang mereka sudah kumpulkan selama ini, ataupun juga perasaan kehilangan-kehilangan yang lain. Tuhan yang akan menghiburkan mereka. Mereka boleh yakin dan percaya Tuhan akan bisa memulihkan. Dan semua ini bolehlah disyukuri untuk menjadi satu bagian berkat. Bahwa ada banyak hal yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap keluarga dalam tangan kasih-Mu. Di rumahnya masing-masing. Mereka tetaplah melihat bahwa adanya kasih Tuhan. Persekutuan yang tetap terjaga di dalam persekutuan Roh Kudus. Dan kami semua Bapa tetap boleh dengan pengharapan terus berdoa dan berjuang, terus waspada. Dan kami juga turut membuat masyarakat Indonesia berhasil mengatasi COVID ini dengan sedia tinggal di rumah dan juga menjaga jarak satu dengan yang lain. Berkatilah gereja ini dalam rencana-rencana ke depan, Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Seraya kita memberi persembahan, kita menyanyikan Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat dipersilakan berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang senantiasa tercurah kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga. Kiranya kuduskan persembahan ini ya Tuhan, dan tuntun kami ya Tuhan, yang akan menggunakan, mengelola persembahan ini, sehingga seturut kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengubah dan membarui dunia bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun marilah kita mulai dengan menghadirkan kasih dan empati terhadap orang-orang di sekitar kita, agar gereja menjadi garam dan terang dunia. Kami ikut membarui dunia dengan pimpinan Roh Kudus. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.